Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan hewan. Maka untuk minggu kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, seperti apa sistem pencernaan manusia? Kita simak pembahasannya. Berikut ini adalah gambar organ pencernaan manusia dan akan saya kasih trik untuk cara menghafalnya biar tidak salah sesuai urutan. Yang pertama ada mulut, kita ambil huruf mu. Yang kedua kerongkongan, kita ambil ke. Yang ketiga lambung, kita ambil L-nya saja. Kemudian usus halus, kita ambil U dan H. Kemudian usus besar, kita ambil huruf besar. Dan yang terakhir anus, kita ambil an. Sehingga untuk menghafalnya kita cukup menggunakan dua kata, yaitu mukeluh besaran. Nah, cukup mudah kan? Kita lanjutkan. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Ada beberapa proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Proses yang keempat yaitu pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang keempat ada proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus halus. Dan yang keenam ada proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Pencernaan manusia terjadi secara yang pertama mekanik, yaitu pencernaan yang melibatkan gerakan untuk mengubah ukuran makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan enzim untuk mengubah ukuran makanan. Kita bahas satu persatu tentang organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah tempat terjadinya pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dibantu gigi, kimiawi dibantu enzim. Kemudian di dalam mulut terdapat yang pertama ada gigi, fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah yang berfungsi untuk membantu mengunyah makanan dan membantu menelan makanan. Kemudian yang ketiga ada enzim amilase. Nah, ini yang secara kimiawi, yaitu untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Sehingga kalau kamu makan nasi contohnya, maka akan terasa manis ketika nasi itu sudah mulai halus. Organ yang kedua ada kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan agar masuk ke lambung. Organ yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik, ya, dengan gerakan peristaltik oleh otot dinding lambung. Selain secara mekanik, di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim yang kedua ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Enzim yang ketiga ada enzim HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri pada makanan. Organ yang keempat ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Secara kimiawi, di dalam usus halus dibantu oleh enzim yang pertama enzim tripsin.
yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan enzim yang ketiga adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian organ yang kelima ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, itu nama bakterinya E. coli. Selain terjadinya pembusukan makanan, di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air dan garam mineral. Nah, setelah dalam usus besar, organ yang terakhir yaitu anus yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan sisa makanan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu untuk pencernaan manusia. Kita lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.